Halo warga sipil sekalian, kita pikir korupsi itu soal moral ya, soal orang jahat yang serakah. Tapi bagaimana jika kita bilang bahwa korupsi di Indonesia itu bukan sekedar penyakit, teman-teman. Itu adalah DNA yang diwariskan dan disempurnakan selama ratusan tahun. Asal-usulnya bukan dimulai saat seorang pejabat modern nih mencuri uang APBN. Nah, jejaknya bisa kita baca ratusan tahun ke belakang, teman-teman. Saat VOC pertama kali datang, mereka tidak membawa konsep gajian adil, mereka membawa konsep membayar untuk akses, kan gitu. Para pejabatnya memperkaya diri bukan dengan mencuri, teman-teman, tapi dengan menjual pengaruh. Mau berdagang, bayar. Mau aman, bayar. Dan ini menanamkan ide fundamental bahwa kekuasaan itu sendiri adalah komoditas, bisa diperjualbelikan. DNA ini kemudian disempurnakan lagi nih di era Orde Baru, di mana bisnis dan politik dilebur menjadi satu. Untuk dapat proyek, Anda tidak butuh proposal terbaik. Anda cuma butuh koneksi yang tepat. Loyalitas dibeli dengan lisensi, monopoli, dan proyek negara, gitu kan. Jadi korupsi bukan lagi tindakan ilegal yang sembunyi-sembunyi, teman-teman. Ini adalah mekanisme tidak resmi dari cara sistem bekerja. Dan bagian paling gilanya adalah reformasi memang terjadi gitu ya. Tahun 1998, sistemnya berganti, tapi DNA-nya tidak pernah benar-benar hilang, teman-teman. Ia hanya bermutasi. Biaya untuk terpilih menjadi pejabat hari ini sangat mahal. Untuk menutupinya, maka mereka butuh sponsor, dan sponsor itu cepat atau lambat akan datang untuk menagih hutangnya, kan itu ya. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk izin tambang, proyek infrastruktur, atau aturan hukum yang menguntungkan mereka. Dan ya, koruptor itu bukan virus yang menyerang sistem sebetulnya. Mereka adalah produk sempurna dari sebuah sistem yang dirancang untuk melahirkan mereka. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi sebetulnya siapa yang korupsi, tapi pertanyaan sebenarnya adalah sudah sejauh mana DNA ini menggerogoti kita semua.